aset. Aset inilah yang memberikan kok kotor sih? Ada kalian toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kali ini. Seperti janji aku kemarin, aku mau mereview buku dari Robert Kiyosaki yang judulnya Rich Dad and Poor Dad. Ini dia bukunya kayak gini. Nah, kalau kalian pengen order bukunya, kalian bisa langsung klik di deskripsi guys. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, bisa subscribe di sini. Dan kalau kalian suka video-video aku untuk mereview buku, bisa komen di bawah. Oke guys, langsung aja kita mau mereview buku ini. Oke guys, nggak usah lama-lama, langsung aja kita mulai review bukunya. Sebelum kita masuk ke beberapa poin-poin yang udah aku rangkum dari buku ini, Rich Dad and Poor Dad, izinkan aku menceritakan terlebih dahulu sebelum kita masuk beberapa poin ya. Yang pertama, di sini tokohnya bernama Mike. Di bab pertama menceritakan bahwasanya Mike ini punya dua ayah, sehingga Mike ini melihat perkembangan kedua ayahnya itu yang berbeda. Akan tetapi kedua ayah ini memiliki kesuksesan di bidangnya masing-masing. Contohnya di ayah kaya. Ayah kaya ini berpendidikan hanya di SMP, sampai pendidikan SMP atau SLTP. Akan tetapi ayah kaya ini menguasai dalam bidang finansialnya, memiliki ilmu finansial yang keren. Dan di ayah satunya, ayah miskin, di sini namanya gitu sih, kok kayak miris gitu ya. Jadi namanya itu ayah miskin. Menceritakan bahwasannya beliau ini, ayahnya ini yang ayah miskin ini memiliki pendidikan yang tinggi, bahkan kalau di Indonesia itu sampai doktor. Akan tetapi di usia terakhirnya kedua orang tua ini memiliki perbedaan, yaitu kalau ayah kaya meninggalkan warisan yang banyak, akan tetapi untuk ayah miskin meninggalkan hutang yang banyak banget. Sehingga disimpulkan bahwasanya kenapa kok bisa seperti itu. Langsung aja kita masuk ke beberapa poin-poin yang udah aku catat ya. Yang pertama, nah kok bisa sih, padahal kan ayah kaya itu berpendidikan cuma SMP, akan tetapi ayah yang kaya justru yang berpendidikan malah meninggalkan beberapa hutang-hutang kepada anak-anaknya gitu ya. Langsung aja kita kupas. Nah, ketika ada masalah keuangan di ayah miskin, ketika ada masalah keuangan, justru mereka itu menghutang tutup, atau kita bisa sebut gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang, seperti itu. Nah, berbeda halnya dengan ayah kaya nih. Ayah kaya ini ketika ada masalah keuangan, bukan menghutang ataupun meminjam gitu, sama aja ya yaitu atau mengambil uang orang lain, enggak. Justru ayah kaya ini berusaha untuk belajar terkait dengan finansialnya. Kalau ada masalah finansial, dia belajar dengan cara apa? Dengan sering mencoba dalam hal sosialnya, dalam kehidupannya, dan berusaha untuk mendapatkan ilmu terkait dengan finansial lagi. Oke guys, lanjut untuk yang kedua. Untuk yang kedua,
bekerja untuk uang. Setiap hari ayah miskin ini bekerja untuk mencari uang. Berbeda dengan ayah kaya. Kalau ayah kaya ini mengumpulkan banyak aset. Setelah punya banyak aset inilah yang memberikan uang kepada ayah kaya ini. Jadi memiliki aset dipinjamkan ke orang. Di situ ayah kaya ini cuma tiduran di rumah rebahan, tiba-tiba ada uang dari hasil aset-aset yang dia punya. Wow, amazing guys. Oke, yang ketiga, menurut ayah miskin berpendapat bahwa saya belajar dari pendidikan. Kenapa? Contohnya kayak gini, langsung aja. Contohnya, ketika kamu berpendidikan tinggi, kamu menjadi orang yang sukses loh. Itu menurut ayah miskin. Padahal di era sekarang ini gak perlu berpendidikan pun kita itu bisa menjadi orang yang kaya ataupun sukses kayak bisa gitu. Karena menurut ayah kaya, belajar itu dari keuangan. Contohnya dengan kita ketika berjualan, misal ketika kita berjualan kita harus menghargai pembeli, kita harus benar-benar memberikan kenyamanan untuk pembeli. Hal ini membuat anak itu sadar akan menghormati orang lain, misal. Itu kan karena belajar dari gimana keuangan yang baik gitu. Nah, yang keempat, ayah kaya ini biasanya ketika mendapatkan gajian langsung diinvestasikan dalam bentuk mungkin membeli sebuah ruko, membangun sebuah kos-kosan misal. Nah, sedangkan ayah miskin ketika mendapatkan gajian langsung dihabiskan, jadi nggak punya aset ataupun tabungan. Oke guys. Oke, yang kelima, menurut ayah miskin rumah itu aset. Beda kalau menurut ayah kaya, rumah itu liability ataupun hutang. Kenapa kok bisa dibilang hutang? Karena rumah yang kita punya ini nggak bisa menghasilkan uang gitu. Bahkan ketika kita merenov rumah, kita kan mengambil sebagian uang kita, mungkin mau dijadikan sebagai modal untuk usaha, tapi untuk membangun rumah itu kan bisa dibilang hutang dulu terhadap uang kita yang kita tabung gitu kan. Nah, sedangkan sedangkan ayah miskin ini berpendapat bahwasanya rumah ini aset. Ya, gimana nggak aset? Karena rumahnya dia itu semakin karena kenapa dibilang aset? Karena dia terus membangun biar lebih cantik, biar dia nyaman. Pokoknya dia rawat banget dengan baik sampai menghabiskan uang berpuluh-puluh juta karena si rumah itu. Tuh. Yang keenam, ketika ayah miskin berpendapat bahwasanya gini, ayah ini gak punya rumah bagus, gak punya beberapa tanah, itu karena menyekolahkan kamu tuh. Sedangkan kalau ayah kaya berpendapat bahwasanya ayah ini harus kaya nak karena kamu. Aduh, sedih ya bacanya tuh. Nah, yang ketujuh, ayah miskin biasanya bilangnya kayak gini, saya tuh gak bisa, aku gak bisa loh gitu, padahal belum ngelakuin udah bilang gak bisa gitu. Sedangkan ayah kaya dia bakal bilang kayak gini, gimana ya biar aku bisa jalanin ini, gimana ya biar aku bisa kayak dia menjadi orang yang sukses gitu loh. Nah, yang ke-8, menurut buku ini kalau ayah miskin cenderung
males nih kalau diajak diskusi terkait dengan uang. Tapi kalau ayah kaya bahkan semangat kalau diajak diskusi terkait keuangan, bahkan berpendapat bahwasanya money is a power, jadi uang adalah kekuatan. Kenapa bisa seperti itu? Karena dengan kita punya uang, kita bisa berbagi kepada saudara kita. Ketika teman kita susah, kita bisa membantu sebisa kita. Ketika orang tua kita membantu, ketika ada orang yang susah, kita kasih pekerjaan gitu. Sehingga menurut ayah kaya berpendapat seperti itu, guys. Itu dia beberapa poin-poin yang udah aku kumpulin di buku Rich Dad and Poor Dad. Semoga bisa menginspirasi kalian, semoga bisa membuka mindset kalian menjadi yang lebih baik lagi. Dan kalau kalian penasaran pengen baca buku ini, kalian bisa order di bawah, nanti aku kasih linknya. Dan terima kasih banget udah support aku sampai detik ini. Semoga aku bisa memberikan video-video yang lebih bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, comment, and